Tim kuasa hukum Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, Roni Talapesi membawa negara Konoha di sidang pra-peradilan. Ilustrasi soal negara Konoha itu ditanyakan Roni ke ahli hukum acara pidana dari Universitas Trisakti, Asmi Sahputra, yang dihadirkan pihak KPK. Ini ilustrasi ya. Di negara Konoha sana ada kasus yang sudah 5 tahun diputus dan sudah inkrah. Di dalam putusan tersebut tidak menyebutkan yang menjadi tersangka dalam dakwaan, dalam pertimbangan maupun putusan. Pertanyaan saya kepada saudara ahli ini hanya minta penegasan. Apakah ini murni dari aspek penegak hukum? Tanya Roni di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Asmi lalu memberikan penjelasan. Asmi menyebut delay antara orang yang melihat suatu peristiwa pidana dari berapa tahun yang lalu, namun baru muncul sekarang, menandakan ada sesuatu yang tidak terang di awal kasus. Sebagai seorang akademisi, kami juga akhirnya diminta kadang pandangan akademisi. Saya pernah mengeluarkan pernyataan saya 6 Juni di Kompas tahun 2024. 1 Agustus 2024 juga di Kompas, dan juga 9 Januari 2025 di salah satu radio. Pada waktu itu saya memang menyatakan ini adalah kasus yang unik sifatnya, kasuistik. Malah saya menyatakan ada pertarungan sengit, ada anomali penegak hukum, kata Asmi. Pernyataan itu ada karena memang digital tidak bisa saya sembunyikan terhadap hal-hal tersebut. Namun tentunya kalau kita lagi lihat dalam konteks kali ini, saya mengambil di dalam pasal 131 KUHP dan 106. Berarti ini adalah salah satu tindak pidana yang sifatnya atau rupa sifatnya sangat spesialis. Karena ada delay antara katakanlah orang melihat suatu peristiwa pidana, katakanlah entah berapa tahun yang lalu, terus baru muncul di sini. Berarti ada sesuatu yang tidak terang di awal. Padahal makna penyidikan itu adalah ingin meletakkan terang, tambahnya. Roni tak puas dengan jawaban Asmi. Dia kembali menanyakan soal nama tersangka yang muncul setelah putusan pengadilan inkrah. Walaupun di persidangan sudah putus, sudah inkrah, tidak ada kaitannya. Ini contoh kasus saudara ahli, tanya Roni. Ya, inilah akhirnya kadang penyidik menggunakan tadi alasan perluasan penyelidikan, perluasan kasus, pengembangan kasus, maka dimasukkanlah di dalam KUHP tadi. Ada pasal-pasal turut serta penyertaan konkursus, itu diberikan ruang untuk itu, jawab Asmi. Iya, karena saya membaca. Saudara ahli pernah menyampaikan di pemberitaan, ini lebih dari sekedar penegakan hukum. Saya nonton di situ, ujar Roni. Betul, makanya tadi saya sudah awali kejujuran saya, jawab Asmi. Terima kasih saudara ahli sudah jujur, ujar Roni. Roni menanyakan soal tebang pilih penegak hukum karena pengaruh kekuasaan. Dia menanyakan apakah
diperbolehkan jika perkara yang ramai di publik namun tak dilakukan penegakan hukum. Kemudian menarik ini kita masih bicara soal kekuasaan. Ketika di suatu lembaga penegak hukum terjadi tebang pilih terhadap penegakan hukum suatu perkara, di mana perkara yang sekarang atau contoh gitu sedang ramai, tetapi tidak dilakukan penegakan hukum. Apakah itu diperbolehkan, saudara ahli? Tanya Roni. Sebenarnya terkait itu kan kalau kita lihat undang-undangnya itu sudah ada turunan yang disebut dengan azas-azas dalam setiap undang-undang tersebut. Azas-azas profesional, azas-azas keterbukaan, azas-azas transparansi, azas-azas kepastian, azas-azas yang non-diskriminasi. Tentu ini bertentangan terhadap itu jika memang sepanjang dibuktikan. Lagi-lagi saya meletakkan kalau dalam konteks tersangka, kalau perbuatan dan keadaan itu tidak ada kepada orang tersebut, ya tentunya adalah tebang pilih atau diskriminasi. Tapi kalau perbuatan dan keadaan itu ada pada seseorang tersebut dan ada buktinya, tentulah dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Jawab Asmi. Lalu Roni menanyakan soal penetapan tersangka yang mendahului pencarian alat bukti. Asmi menjelaskan soal kasus tertentu yang sifatnya berkarakteristik dan pengembangan kasus hingga prosedur ideal yang berlaku, yakni ditemukan perbuatan pidana, ditetapkan pelaku, kemudian dimintai pertanggungjawaban. Baik, saudara ahli, bagaimana pandangan ahli dalam suatu perkara yang ditetapkan dulu tersangkanya, baru dicari-cari alat buktinya? Apakah itu diperbolehkan secara hukum pidana? Mohon ahli jelaskan, ujar Roni. Saya tadi sudah mengawali tentunya secara normal. Maka yang harus dilakukan itu adalah dalam pidana itu perbuatan. Setelah perbuatan baru pelaku, baru dimintai pertanggungjawaban. Itu ideal. Tapi KUHP juga memberikan ruang. Saya bilang tadi terhadap kasus-kasus yang tertentu yang sifatnya berkarakteristik, itulah digunakan pasal-pasal tersebut. Saya tidak tahu tinggal sudut mana yang digunakan penyidik dalam perkara ini. Jawab Asmi. Bisa dijelaskan pasal berapa? Tanya Roni. Kalau tadi pengembangan kasus 106 demi perluasan, kalau kita bisa lihat, boleh dibaca juga saya kira 106 KUHP dalam hal sesuatu tindak pidana yang rupa sifatnya ada dugaan, termasuk kalau kita junto kan ke dalam pasal 131, bisa jadi ada sesuatu yang sifat dugaan ini terlambatnya suatu penanganan kasus. Apakah terhambatnya atau terlambatnya penanganan kasus atau berjalan lambatnya penegakan hukum ini, ya tentu bisa disandarkan pada 131, 106, apapun alasannya. Jawab Asmi. Maka dikaitkanlah dengan katakanlah, kalaupun novum tadi yang dapat dimenangkan kata sahabat saya, katakan saya tadi adalah dapat juga dilakukan
tidak hanya pada kekuatan atau putusan yang berkekuatan hukum tetap. Sepanjang ada alasan, sepanjang ada fakta baru bahwa ada keadaan, ada hal untuk menentukan ada dugaan kuat suap peristiwa pidana dan tidak kadaluarsa, ya silahkan tambah asmi. Sebagai informasi, pra peradilan ini diajukan oleh Hasto usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama Harun Masiku dan merintangi penyidikan Harun Masiku. Hasto meminta agar status tersangkanya dinyatakan tidak sah.